Gimana habis afirmasi? Selaras nggak dengan kelimpahan gitu? Selaras nggak dengan yang sedang ditarik? Itu ya. Ini satu lagi Mas ya, sebelum kita ke tema selanjutnya. Ini ada dari Mbak Bu Alkotimah Tim Purnomo. Nah ini gini, gimana cara menjawab kalau ditanya duit? Oh jadi gini Mas, jadi itu gini. Nah, ketika kita nggak punya duit nih, tiba-tiba anak kita pengen minta duit, ya kan? Itu gimana cara menjawab yang bagus ya Mas? Monggo silakan Mas. Oke. Jadi gini, pertanyaan saya kenapa sih membiasakan anak harus dikasih duit? Itu dulu deh. Kita harus benahi sama-sama ya. Karena ada teman saya yang kaget ketika nanya ke saya, anakmu jatah jajan sehari berapa gitu. Saya nanya balik, emang ada aturan orang tua harus ngasih duit setiap hari ke anak? Saya bilang gitu. Emang ada aturan anak harus jajan tiap hari? Saya tanya gitu. Ya. Jangan sampai teman-teman membiasakan pola asuh jadul diturunkan ke anak saat ini, sehingga tiap hari harus ada jajan, harus ada uang gitu, sehingga tiap hari mereka minta uang gitu loh. Teman saya waktu itu bilang bahwa satu anak paling nggak 10.000, anaknya ada 4 gitu. 40.000. Jadi sehari 40.000 kali sebulan berapa, gajinya berapa gitu. Jadi teman-teman coba evaluasi ini ya sebelum saya menjawab pertanyaan. Kenapa sih harus membiasakan anak jajan tiap hari? Apalagi kandungan jajan itu nggak higienis, banyak micin dan lain sebagainya gitu loh ya. Nah, kemudian berikutnya pada saat menolak memberikan uang, ya sudah tolak saja. Alasannya bukan karena nggak punya uang gitu loh ya. Misalkan besok lagi atau untuk hari ini tidak, nggak harus pakai alasan kok gitu. Saya ketika menolak anak saya nggak harus pakai alasan gitu. Jadi misalkan mereka pengen beli mainan, nggak, no. Kenapa ya? Nggak apa-apa. Kali ini nggak beli mainan dulu. Gitu. Misalkan dia nanya, emangnya saya nggak punya uang? Nggak. Uang ayah banyak. Banyak banget. Tapi apakah hanya untuk beli mainan? Kan kemarin sudah. Kan mainan yang kemarin masih bagus. Misal seperti itu. Jadi, kalau misalkan perlu memberikan alasan, ditanya alasan, bisa dijelaskan. Tapi kalau nggak perlu gitu loh. Misalkan nggak punya uang, ditanya anak minta uang, nggak. Gitu. Hari ini mama nggak kasih uang. Hari ini ayah nggak kasih uang. Kenapa? Nggak apa-apa, besok lagi gitu ya. Jangan sampai memberikan alasan mama nggak punya uang gitu ya. Harus berhemat, cari uang itu susah, apalagi begitu ya. Itu yang dulu akhirnya terjadi. Saya juga sama itu, nyari uang susah karena orang susah tua betulan ya. ngomong, nyari uang susah, nyari kerja susah dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi waktu dewasa gitu loh. Jadi nggak perlu, kalau nggak punya uang nggak perlu ngomong sama anak. Amang harus laporan saldo rekening berapa ke anak gitu. Bilang enggak aja, nggak usah pakai alasan gitu. Oke sih. Nah itu ya Bu ya, semoga bisa menjawab ya Bu ya. Oke, Mas Bimo, jadi gini nih, ngomong-ngomong soal repen ya, repen apa saya lupa, repen ya. Itu masih ada yang belum memahami tentang repen nih dari teman-teman semua, brandnya Mas Bimo itu. Nah, sebenarnya konsepnya repen itu seperti apa sih Mas? Monggo silakan. Oke, jadi repen itu buat teman-teman yang mungkin baru nonton video ini atau baru ikut live, repen itu artinya itu kembali, pen itu adalah penthouse, itu saya pendekkan menjadi pen. Nah, teman-teman, arti kata penthouse itu apa sih? Penthouse itu kalau di dalam bangunan itu adalah tempat yang paling VIP, paling mewah, view-nya paling bagus, paling mahal. Nah, jadi penthouse itu melambangkan tentang kelimpahan. Gitu ya. Nah, repen itu artinya kembali kepada kehidupan penthouse. Nah, penthouse itu adalah SK-nya kehidupan. Maksudnya apa? Manusia diciptakan memang untuk berkelimpahan. Gitu. Nanti di buku saya jabarkan tuh dari kitab suci yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, yang Nasrani, bagaimana saat itu tertulis dalam kitab bahwa manusia diciptakan untuk berlimpah. Dan kalau itu sudah ketetapannya, satu, Tuhan tidak pernah ingkar janji, yang kedua, Tuhan tidak pernah berbohong. Nah, pertanyaannya kenapa orang tidak berkelimpahan? Makanya konsep repen ini adalah bagaimana perjalanan kita kembali kepada kehidupan penthouse.
kembali pada kehidupan yang sudah dituliskan di dalam kitab bahwa kita harus berkelimpahan gitu. Nah, itu teman-teman buat yang masih belum paham tentang repent, seperti itu dia. Nah, ini masih soal itu nih Mas, karena ada yang bertanya nih di YouTube, yaitu dari Pak John Channel. Oke. Mas Bimo, apa yang membedakan antara repent dan higher self? Monggo. Oke. Kalau higher self itu kan diri sejati, sejatining diri ya, bisa dibahasakan juga sebagai ruhnya yang ditiupkan pada saat manusia diciptakan. Kalau repent itu brand baru saya. Kemarin kan Happy Hockey ya. Karena Happy Hockey sudah dipatenkan orang lain, sahabat saya yang luar biasa, makanya saya ganti ke repent. Saya mengalah, saya ngambil brand baru repent. Itu pun juga perjalanannya kurang lebih 1 bulan. Kenapa saya menentukan brand itu? Termasuk saya ketemu dengan guru spiritual juga yang menterapi saya pertama kali, karena di mimpi saya dapat petunjuk kalau nanti saya ke sana, saya akan dapat brand baru. Akhirnya saya ke Jakarta, saya temui beliau, terus pas tidur malam di rumah dia yang dipakai untuk kelas terapi dan lain sebagainya, karena dia rumahnya sudah beda dengan yang pakai buat terapi. Di situ saya sendirian, malam sendirian. Di tengah malam saya terbangun dan repent ini terbentuk dari situ. Gitu. Oh gitu, wah keren juga ya semuanya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Yusudarso. Ya, keren Mas Bimo pencerahannya. Nah, gimana repent itu tidak akan membuat orang jadi sombong nih Mas? Oke. Gimana tuh? Yang namanya repent itu kan berarti kan sudah melampaui emosi bawah. Ya. Ya. Berarti kalau sudah melampaui emosi bawah, sudah nggak perlu sombong. Gitu. Sombong itu apa sih? Nah, kita perlu memahami. Karena jangan-jangan sombong ini nggak terdeskripsikan gitu loh. Sombong itu kan ketika apa? Ketika masih butuh penilaian diri. Ketika ada luka sehingga harus merendahkan orang lain. Nah, repent ini kan sudah melampaui emosi level bawah. Dia sudah mengampuni yang melukai, dia sudah tidak lagi ngejar penilaian tentang diri gitu loh. Gitu. Saya di sini bukan sedang mencari penilaian diri bahwa Bimo itu bijaksana lah atau cerdas atau apa, enggak. Itu loh, memang karena mau berbagi. Jadi kalau sudah di repent itu kesombongan nggak ada. Kalau masih sombong berarti belum repent. Belum repent gitu ya. Oke. Repentnya belum selesai kalau masih sombong. Iya, masih di lantai 8 masih. lah. Lantai 9. Belum tamat ya. Belum tamat. Oke, kita lanjut ya Mas ya. Ini ada dari Dom Tesla. Nah, ini dia pertanyaan seperti ini. Ini berhubungan dengan logika nih Mas. Mas Bimo, bagaimana hubungannya pekerjaan yang membutuhkan logika, seperti ilmuwan, dokter, dan lain-lain? Itu kan harus butuh logika. Namun, di dalam repent, katanya yang harus lebih dominan adalah keajaiban yang tidak butuh logika. Gimana tuh Mas? Iya, keajaiban yang tidak bisa dilogika sih, lebih tepatnya. Bukan tidak butuh logika, tapi yang tidak bisa dilogika. Jadi kemarin kita membahas habitnya jangan terlalu logik. Terlalu itu artinya setiap hari, sepanjang hari. Kalau Anda kerja sebagai dokter atau sebagai analis gitu ya, kan Anda kerja 8 jam kan paling tidak. Nah, di luar itu loh yang dimaksud supaya nggak terlalu dominan, terlalu logik gitu. Bahkan dokter pun juga sesekali boleh nggak terlalu logik juga gitu. Saya pernah diajak bercanda dokter yang waktu itu kehamilan istri saya pertama, saat masih banyak cicilan, masih sebagai karyawan, masih sebagai kontraktor, kontrak sana kontrak sini, saya dicandain Yang pertama, kenapa kok cemberut, wong hamil kok malah cemberut gitu loh. Banyak orang mau bayi tabung itu butuh ratusan juta loh. Kamu bisa hamil itu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Genteng bocor, beras mau habis, terus apalagi gitu ya. Token sudah bunyi dan sebagainya. Itu mirip seperti kehidupan yang saya alami gitu. Sampai saya nyaman banget dengan dokter itu gitu loh. Padahal mungkin tidak ada hubungannya dengan logiknya dia memeriksa sebuah kehamilan gitu. Tapi itu out of the box-nya dia gitu loh, mengajak pasien bersenang-senang gitu. Dan itu jarang dokter yang begitu gitu loh. Sehingga seketika juga kami berdua itu tersenyum, bahkan kami masih ingat sampai sekarang gitu loh sama dokter itu gitu loh. Kok bisa-bisanya tepat gitu loh.
Kenapa? Genteng bocor, beras mau habis, gas habis, tekan listrik bunyi gitu kan. Sama, dulu saya juga kayak gitu. Tenang saja, ini bukan akhir. Syukuri kehamilannya, nggak usah khawatir, panik, cemas. Saya belum belajar apa-apa waktu itu, tapi kok kayak saya dikirimi sebuah malaikat gitu loh, yang berwujud manusia yang menyadarkan kita semua itu. Ya, jadi ini kan artinya tidak terlalu logik. Misalkan harus logik di luar pekerjaan Anda. Bukan berarti logik tidak boleh ya, tetapi terlalu baik pun, kalau terlalu baik juga tidak boleh. Banyak orang ditipu, uangnya tidak balik karena terlalu baik gitu kan. Apalagi logik, terlalu logik itu juga kurang baik gitu. Oke, nah itu dia teman-teman ya, yang siapa tadi? Soal logika dan itu ya. Oke, lanjut ya Mas Bimo ya. Ini ada dari @plugbae. Oh, plugbae ya. Yang pertama, SK kehidupan dan higher self itu apa, Om Bimo? Silakan. Ya, higher self tadi sudah saya jelaskan. Nah, SK kehidupan itu istilah saya sebenarnya. SK itu ibaratnya adalah surat keputusan, itu yang kadang kalau misalkan entah PNS atau apa itu yang kadang digade-gadekan itu loh, itu kan SK kan. Nah, pada saat manusia diciptakan itu ada SK-nya, itu loh. Tuhan tuh enggak sedang iseng atau gabut gitu loh. Aku lagi gabut tak nyiptain orang beginilah gitu misalkan. Enggak. Ya, tetapi SK-nya itu sempurna gitu loh. Ketika Tuhan menciptakan manusia di dunia itu ada SK. Nah, itu saya bilang SK kehidupan. Gitu. Nah, ternyata manusia diciptakan untuk apa? Berkelimpahan. Bumi dan segala isinya diciptakan dulu, setelah itu baru manusia. Untuk jadi khalifah, pemimpin, keturunan Adam, dilimpahkan, dilebihkan dari segala makhluk, itu kan kelimpahan. Jadi SK kehidupan itu apa yang sudah ditulis olehnya di dalam kitab yang sangat suci, yang tidak akan pernah diingkari, yang Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, pasti tepat janji, yang tidak akan pernah berbohong dengan apa yang sudah ditulis. Nah, tinggal kita itu mau nggak kembali ke sana gitu loh. Repent itu adalah perjalanan kembali ke SK kehidupan gitu. Kembali ke SK kehidupan. Nah, itu dia perlu catat teman-teman ya. Nah, kita kembali ke ini Mas ya, ke teman-teman yang di TikTok ya. Halo teman-teman TikTok, gimana? Udah siap jadi kayak 2025? Oke, ini ada pertanyaan dari Kobis. Oke. Gini Mas. Tujuannya sudah ada tapi afirmasinya sama terus. Apakah ini kemelekatan Mas? Monggo. Oke. Ya, kemelekatan itu apa? Tadi disebutkan dulu. Karena kadang gini, afirmasi itu yang benar gimana sih? Sekali atau sering diulang gitu ya. Afirmasi itu kegiatannya. Kemelekatan itu pancarannya. Ketika Anda afirmasi untuk meyakinkan diri, berarti bukan kemelekatan. Tapi kalau Anda afirmasi, jangan-jangan saya kurang, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, cemas, khawatir, takut, panik, maka akan terjadinya apa? Maka akan terjadi kemelekatan. Nggak ada rumus afirmasi itu yang sekali pasti berhasil, atau yang 70 kali itu sudah pasti berhasil. Enggak. Justru yang terpenting adalah vibrasi sepanjang hari pada saat Anda afirmasi, itu yang terpenting gitu loh. Ya, jadi bukan afirmasinya sekali atau berapa kali, kemelekatan atau bukan. Tetapi vibrasi Anda sepanjang hari itu gimana habis afirmasi? Selaras nggak dengan kelimpahan gitu? Selaras nggak dengan yang sedang ditarik? Itu ya.